tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, saya akan mengajak kalian untuk menikmati status-status Facebook teman-teman yang kritis, cerdas dan gahar ya. Supaya kita punya informasi yang menjadi keseimbangan, yang menyeimbangkan atas informasi-informasi mainstream ya. Jadi ini menjadi suatu equilibrium ya, kesetimbangan, sehingga kita menjadi tetap waras. Oke, tidak perlu berlama-lama. Kita mulai dari Mbak Iinshi. Beliau menulis status, itulah yang paling pantas Anda dapatkan. Kalau gak mau jadi korban, kalau gak mau jadi banyolan rakyat, lebih baik mundur secara terhormat. Karena dalam hidup Anda tidak pernah ada kata sinkron antara mulut dengan tindakan. Kemudian ada apa namanya itu, tagar muak level akut. Jadi Mbak Iin ini sudah muaknya udah akut. Nah, ini terkait dengan link berita dari Democracy News ya. Ini apa namanya, statement Rizal Ramli merespon ya kan, Pak D ya, Jokowi sedih jadi banyolan di negeri sendiri. Bisa sedih juga ternyata ya. Kemudian Rizal Ramli menimpali, ya itulah akibat ingkar janji kepada rakyat. Ada banyak yang sudah menyusun itu. Puluhan, mungkin tembus ratusan juga janji-janji ya, selama copras-capres sampai ini periode kedua ini, yang ya semuanya hanya itu tadi, apa itu kemarin ada istilah, aduh saya lupa itu, pokoknya kalau istilah saya sih Mr. Tony Boster. Tahu Tony Boster ya? Tony Boster, waton munin dol bose banter, tanya orang Jogja. Berikutnya status dari Raju Langit. Ini status pendek tapi menghibur juga. Saya ketawa terus saya baca status ini. Kalau mau tahu wajah pemerintahan Jokowi, maka tataplah wajah Ngabalin. Aduh. Ya, silakan ikuti petunjuk dari ini, dari Raju Langit ya. Ini, saya tahu nama aslinya, ini nama samaran ya. Kalau mau tahu wajah pemerintahan Jokowi, lihatlah Ngabalin. Wah, mana mau Ngabalin, banyak yang melesetkan nyebelin. Tapi itulah wajah anjim ya. Ya kira-kira begitulah ini. Ini status yang sangat lucu membuat kita ketawa semua ya. Masih dari Raju Langit. Ini juga status menghibur ya. Jadi supaya kita waras, memang kita harus juga membaca status-status yang sifatnya menghibur begitu kan. Ada sense humor ya. Ada humor di sana. Ini menggambarkan SpongeBob ya. Tapi lihat SpongeBob-nya itu siapa, SpongeBob-nya itu ya. Ini kalau yang suka nonton SpongeBob, membayangkan wajah SpongeBob, kemudian gaya suara suaranya SpongeBob ini. Pagi-pagi gini enaknya nonton TV. Kemudian ada polisi di pesawat televisi itu, di pesawat televisi yang ditonton oleh si SpongeBob ini. Utang bayar. Pelongo-pelongo mulu. Lu. Saya nggak mau baca yang anunya AJG itu, saya nggak mau baca saya. Tapi semua tahu lah apa maksudnya AJG. Ini jadi SpongeBob lagi nonton TV, ternyata di TV muncul itu ya, utang bayar, pelongo-pelongo mulu, terus pakai bahasa Cina. Hah? Kaget sih SpongeBob-nya. Akhirnya SpongeBob-nya menyingkir dari pesawat televisi sambil mengatakan, itu bukan urusan saya. Jadi ketahuan siapa SpongeBob-nya kan. Nah, ini lucu sekali. Kembali dengan Mbak Sarah Ahmad 3 ya, beliau termasuk rajin membuat status yang
yang cukup kritis, yang berani, yang membela kebenaran, ya kan? Ini kaitannya dengan cuitan Sirait Batak Dusun ya, ini dari Twitter aslinya ya. Kaitannya dengan yang sekarang sedang menjadi perhatian ini, sebuah kelompok ya, institusi besar ya kan, yang mendapat panggung ya, yang diistimewakan oleh penguasa, kemudian ya akhirnya jumawa begitu kan, memeras dan memperkosa cuma dimutasi. Nah, kemudian beliau menulis, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim wa barik ajmain. Semoga Allah cabut nikmat hidup pemerkosa itu, impoten dan biji gede sebelah, amin. Ini Mbak Sarah saking keselnya ya. Ini kaitannya dengan apa? Ini yang kemarin ya viral juga karena terkait dengan apa namanya? Jajaran the brown dog, the dog brown ya. Kemudian ada yang menyebut dengan wercok gitu. Memeras dan memperkosa istri tahanan yang berusia 19 tahun, 6 anggota Polsek Kota Lim baru dimutasi. 6 oknum polisi yang tidak bermoral hanya dimutasi. Inilah Polri yang presisi itu. Nah, ini kan karena nyinggung dari statement Kapolri Jenderal Listio yang mengatakan dia berjanji, Kapolri, kalau ekornya tidak benar kepalanya saya potong. Masa cuman mutasi doang hukumannya ya, jadi nggak konsisten lah. Ini ya Omdo, ini kan satu paket ya, satu gerbong dengan yang di ujung itu ya, masinisnya ini siapa ya kan, Mr. Tony Booster tadi itu ya, gagah-gagah doang ngomongannya, tapi di lapangan berbeda. Anggota polisi banyak sekarang kayak gini nih ya. Yang terakhir kemarin saya baca Kadif Propam itu, jenderal siapa itu, bintang 2 itu mengatakan kalau ada polisi nakal jangan diviralkan, laporkan saja ke Propam, katanya begitu. Loh, kok enak men. Kalau lapor ke Propam pasti begini, dimutasi doang ya kan? Ya lumayan, mending diviralkan supaya diketahui oleh masyarakat, itu minimal hukuman sosial minimal sudah dapat gitu ya. Ya beginilah ya, institusi yang kemudian banyak melakukan dalam tanda petik ya, dalam tanda petik kejahatan itu, akhirnya keberkahan itu tidak ada. Anggotanya banyak yang ngawur-ngawur gitu ya, jualan sabu, pengguna sabu ya, berantem sama istri, nembak istri ya kan, kemudian memperkosa anaknya tahanan yang dia tahan ya kan, dan seterusnya lah. Ini berita-berita yang menghiasi media sosial ya. Di media mainstream mungkin agak jarang itu kan, mereka kan apa namanya ya, dibina dalam tanda petik oleh institusi ini, media-media mainstream itu, jadi lebih jinak gitu. Media-media sosial yang lain, akun-akun yang independen itu akan lebih bisa menyuarakan kebenaran ya. Berikutnya status Gajah Mada. Ini sahabat saya, belum ketemu aja nih, saya pengen ketemu juga ini, karena benar-benar satu jalur ini. Gajah Mada, nah, awas jangan sentuh barang-barang ini. Titik 2, kurma, celak mata, kayu siwak, parfum, ada aroma teroris katanya. Nah, ini seperti yang kemarin juga kita bahas, bahwa institusi yang sedang menjadi anak emas ini ya, punya satuan unit anti teror lah, katakanlah begitu. Tapi yang disasar itu selalu umat Islam ya kan? Selalu umat Islam. Ustadz-ustadz yang nggak punya salah, nggak berdosa apa-apa, dicipta kondisikan akhirnya dicurigai teroris, belum diapa-apain, belum proses hukum ditembak ya kan. Yang terjadi banyak belakangan ini ya, di Klaten segala macam itu, berangkat ke musola, ke masjid, nggak pulang, ternyata udah apa namanya sekian hari pulang-pulang jadi mayat ya kan. Kemudian modelnya gini, jadi kemudian dicari apa namanya bukti-bukti yang berhubungan dengan yang diindikasikan sebagai teroris itu yang selalu berbau Arab ya kan ya. Bahkan kemarin pernah ada itu Al-Quran pun jadi bukti sebagai bukti teroris. Nah, memang cipta kondisi menjelek-jelekan Islam ini luar biasa ini. Sampai yang terakhir akhirnya itu kemarin yang terakhir kan korma, jualan korma, bayangkan itu, jualan korma itu kemudian dianggap sebagai indikasi apa namanya teroris gitu kan. Nah, celak mata ini kan memang apa, orang-orang Arab atau orang yang Muslim lah ya, banyak menggunakan karena ada sunahnya begitu kan, kayu siwak gitu kan.
parfum, ya kan. Ya gini nih, jadi simbol-simbol yang berhubungan dengan Islam diidentikan dengan teroris. Ini adalah sebuah upaya untuk menghancurkan, ya kan, menyudutkan umat Islam. Ya, ya mudah-mudahan tidak perlu lama lagi umat ini bisa sadar sehingga sebagai mayoritas tidak diam begini saja, ya, diperlakukan semena-mena.